Selamat datang channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas CDA dan juga koin. Persiapan untuk masuk ke Poker Action yaitu FCA. Kenapa saya bilang gini? Lah nanti masuk ke FCA nggak bisa masuk ke MCI. Tenang, ini ada berita bagus banget teman-teman. Saya dari kemarin sih, saya perkirakan kemungkinan ya pasti akan ada revisi. Ternyata benar. MSCI-nya ternyata revisi teman-teman. Apalagi sahamnya Pak Pajogo ternyata direvisi semua. Ini dia. Sebagai pengingat MSCI sebelumnya, nah kita baca dulu dari awal ya. Mulai tinjauan indeks Agustus tahun 2025, artinya bulan depan, MSCI akan meningkatkan perlakuan terhadap sekuritas yang termasuk dalam papan daftar pantauan kur Indonesia berdasarkan kriteria 10. Nah, artinya Poker Action ya teman-temannya FCA. Nah, ini dia efek pada pemantauan khusus FCA. Nah, kalau kita sih nomor 10, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari disebabkan oleh aktivitas perdagangan, baik itu UMAH, suspend, masuk ke FCA. Jadi, kalau kita perhatikan, ini dia teman-teman. Dan disposisi Taiwan dengan memperpanjang periode pemantauan. Nah, secara khusus, selama tinjauan indeks, MSCI tidak akan menerapkan penambahan pada indeks pasar investasi MSCI IMI atau migrasi segmen ukuran antara segmen ukuran standar dan kapasitas kecil untuk sekuritas yang telah muncul di papan tersebut selama periode mulai dari tanggal batas harga tinjauan indeks sebelumnya hingga 3 hari kerja sebelum tanggal efektif tinjau indeks saat ini. Nah, jadi sudah tahu ya, mereka sudah merevisi. Ya, mungkin karena faktor nama tuh market juga teman-teman. Perilaku pasar. Ya gimana kalau harganya naik terus kan? Contohnya seperti CDA, koin. Itu sudah 3 kali A. Bisa saja nanti masuk ke UMAH. Habis UMAH diperingati oleh BI, kena suspend. Habis kena suspend terus masuk ke FCA dengan kenaikan 10%. Ya itu wajar aja. Kenapa? Ya karena nama tuh perilaku pasar. Kalau banyak permintaan mau dapatkan barang aja susah banget. Kita lihat aja di CDI aja, di pasar nego aja paling tinggi kemarin tuh ada di 2000, di 1500, di 1000 lah paling rame. Di koin di pasar nego aja, Banda MG aja seperti yang saya lihat sih dia nego aja di 500, dari awal aja 500 di koin. Itu. Perlu diketahui bahwa saat ini periode pemantauan dimulai dari tanggal batas harga tinjau indeks saat ini hingga 3 hari kerja sebelum tanggal efektif tinjauan indeks saat ini. Oke. Sebagai pengingat, MSCI sebelumnya telah meminta masukan mengenai perlakuan terhadap sekuritas yang terkena pengumuman aktivitas pasar tidak biasa UMAH. Nah, ini UMAH ya teman-teman, atau papan daftar pantauan berdasarkan kriteria nomor 10. Nah, nomor 10. Nah, kan terakhirnya kan katanya nggak boleh ya dalam waktu 12 bulan teman-temannya. Namun, sejumlah pelaku pasar mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme UMAH dan periode peninjauan 12 bulan mungkin terlalu membatasi. Boleh dibaca membatasi teman. Umpan balik juga menyarankan agar perlakuan tersebut diterapkan secara konsisten pada peringatan yang sebanding di pasar lain seperti papan disposisi Taiwan. Nah, dalam konteks ini MSCI tidak akan lagi melakukan perlakuan luar biasa pada sekuritas berikut untuk tinjauan indeks Agustus 2025. Nah, emitennya Pak PP bisa kemungkinan besar akan masuk ke MSCI teman-teman. Yaitu BRAND, terus juga PTO nih ya. Petrosa yaitu Cuan. Nah, kemungkinan bisa masuk ini ketiga nih. Sekuritas ini akan dinilai sesuai dengan metodologi MSCI GIMI, termasuk perubahan-perubahan di atas ke depannya. Buku metodologi MSCI GIMI ini akan diperbarui untuk mencerminkan peningkatan ini sebagai bagian dari tinjauan indeks Agustus tahun 2025. Ingat, MSCI bisa perbarui kapanpun teman-teman. Itulah saya bilang. Itu kan baru kan, katanya nggak boleh nama tuh masuk MSCI selama 12 bulan kalau masuk UMAH. Nah, ini ada perubahan lagi teman-teman. Kemungkinan besar CDI ada juga koin akan terabas aja, baik itu UMAH, suspend, dan masuk ke FCA. Nggak peduli ya. CDA kalau banyak peminta gimana? Ini aja kalau kita lihat aja yang jual aja masih sedikit volume transaksinya. Yang nanti mau beli aja ramai banget teman-teman.
Ya itu namanya perilaku pasar. Gak bisa, mau dibatasi gimana? Kalau harga yang mau naik terus ya gimana? Sampai di nego aja lumayan tinggi. Sama seperti koin juga sama. Koin aja kalau kita lihat aja jumlah saham yang ditawarkan aja 22 juta lot. Sampai hari ketiga aja masih 20 juta lot. Seimbang sama jumlah saham yang ditawarkan. Volume transaksi masih sepi. Koin hampir sama seperti Coinbase. Ini seperti sih banyak juga yang ngincar asing ini teman-teman. CDA juga asing juga lagi ngincar ini. Nah, jadi itulah berita bagusnya teman-teman pagi ini. Gimana gak semangat kita? Semangat buat kedua anak naga ini akan terbang menjadi besar teman-teman. Nah, ini saya sudah perbarui untuk revisi nama tuh kalkulator teman-temannya. Oke, untuk kemarin di tanggal 11 Juli itu sudah begal teman-temannya untuk koin. Dan juga untuk CDA tanggal 11 juga sudah nama tuh begal teman-teman. Tanggal 14 di hari Senin nanti keempat kali 500 ya untuk CDA. Belum multi begal. Tapi kalau untuk namanya tuh di koin itu sudah multi begal teman-teman. Sudah naik 200% teman-teman. Nah, jadi sudah multi begal. Nah, di hari kelima di tanggal 15 Juli ala kelima. Nah, ala kelima ya untuk koin. Dan untuk di CDA di hari kelima di tanggal 15 Juli itu sudah multi begal teman-teman. Sudah harganya di 625. Nah, saya lihat di CDA ada nego pada saat hari pertama tuh di 500, artinya sudah kejemput untuk di hari Senin nanti itu. Oke, lanjut di tanggal 16 nanti itu hari ke-6 itu sudah kena umah. Ala ke-6 kali. Sudah triple begal teman-teman untuk nama tuh CDA. Untuk koin juga sama. Kalau kita lihat di tanggal 16 Juli yaitu hari ke-6 itu ke-6 juga umah dan juga masuk triple begal teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih besoknya di tanggal 7 hari ke-7 itu di tanggal 17 Juli suspend satu kali untuk koin dan juga CDA juga sama suspend. Hari ke-7 masih ngegas lagi. Nah, yang nego di 1000 persiapan akan dijemput. Kemungkinannya kita akan masuk ke FCA di tanggal 23 Juli tahun 2025, artinya di hari ke-11. Kalau misalkan suspendnya masih sama seperti dulu yaitu 2 kali ini suspend teman-temannya itu. Nah, lalu yang nego di 500 di koin persiapan juga. Karena di hari ke-8 itu di tanggal 18 Juli ke-7 kali itu sudah 590. Artinya sudah kejemput yang nawal di pasar nego di harga 500. Dan di tanggal 9 dan 10 kena suspend 2 kali kemungkinan besar. Dan di tanggal 11 di hari ke-11 di tanggal 23 Juli itu masuk ke FCA. Sudah naik 500% untuk koin. Sedangkan kalau untuk CDA di hari kedua FCA ya sudah 100% sudah 500%. Nah, tapi di tanggal 11 itu sudah 1000. Artinya yang jual di pas nego sudah kejemput itu. Nah, artinya kalau kita lihat untuk di kalender teman-temannya ini dia. Kalau kita lihat untuk di kalender mungkin ya minggu depan tuh sudah mulai dekat-dekat kena UMA dan juga suspend. Dan kalau kita lihat di tanggal 23 itu mulai masuk ke FCA. Nah, artinya di hari Rabu teman-teman. 21 dan 22-nya tuh kena suspend itu. Nah, bau-baunya ini benar ini teman-teman. Kemungkinan besar saya akan joget ini teman-teman. Kalau sudah masuk FCA sudah tahu lah gimana pergerakannya. Ini benar banget nih mau joget saya nih teman-teman. Kemungkinan besar sih tidak akan mungkin. Apakah benar mungkin ini? Aduh. Sampai saat ini aja kalau kita lihat untuk tekanan jualan aja masih kecil banget. Malahan bandar aja masih kuat banget nahan. Malahan bandar aja masih banyak nyari. Malahan saya lihat sih banyak orang nyari pas nego. Saya nawarin punya saya aja belum mau beli karena harga saya yang ditawarkan aja tinggi banget. Apalagi muncul berita seperti ini. Kemungkinan besar yang akan masuk ke MSCI. Tapi kemungkinannya nggak masuk di bulan Agustus ini teman-teman. Nanti lihat aja sih untuk rebasing untuk nama tuh MSCI untuk CDA nanti sama koin. CDA sama koin satu global ini. Keduanya ini akan barengan kemungkinan masuk ke MSCI. Mungkin masuk ke FTSE dulu teman-teman. Baru ke MSCI itu. Ya kalau masuk ke sana ya mungkin harganya ke ribuan teman-teman itu. Jadi ya persiapan aja sih. Kita persiapan dulu untuk masuk FCA. Ya
kita lanjut lagi dulu untuk hari ke-4 A semua, hari ke-5 udah tuh hari ke-6 persiapan kena suspend, terus juga hari ke-7 persiapan masuk ke Polke Asian teman-teman. Meskipun masuk ke Polke Asian tetap akan direvisi oleh MSCI teman-teman, gimana perilaku pasar ya. Kalau misalkan banyak permintaan harga naik terus karena butuh barang mereka ini tapi nggak bisa dapat ya, bisa saja masih akan tetap akan disetujui teman-teman. Itu karena masih wajar, kecuali kalau nggak wajar ya itu berbeda ceritanya. Itu dia. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk CDI dan juga koin? Nah, dan juga jangan FOMO ya teman-temannya, tetap kita lihat kondisi juga, kondisi nama tuh pasar. Nanti teman-teman FOMO gagal persiapan untuk masuk MSCI untuk CDI dan koin, nyari di pasar nego lebih tinggi nanti harganya. Nah, jangan ya, pokoknya kita tetap pantau di market nanti itu. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk berita bagusnya untuk CDI dan juga koin. Jadi dari sini dan juga emiten Pak PP mau persiapan masuk MSCI, otomatis CDI akan digas terus teman-teman. Mau ditabas, kita siap tabas CDI dan koin ke Polke Asian teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.